Pertama kali memasak gulai kari kambing khas Aceh, ditemani dengan sayur labu siam, ikan teri kecombrang. Hai my everything, ikutin aku masak kambing hari ini yuk. Jadi setelah kita pulang dari pasar kemarin, sesampainya di rumah aku langsung bongkar-bongkar. Aku mau lanjut masak sebelum pemadaman lagi nih. Apa-apaan ibu ini? Bisa-bisanya aku membuka tutup galon menggunakan gigi. Untung giginya nggak patah, saking magernya mau ambil pisau. Jadinya pakai gigi yang ada. Oke, tadi aku ambil air untuk direbus bersama dengan kambing. Ini aku beli kambingnya sekitar setengah kilo. Dan tahu nggak, aku baru pertama kali memasak kambing. Ini modal nekat aja karena tahu sendiri masak kambing itu kalau salah dia bisa bau perengus. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Pertama-tama supaya kambingnya ini empuk, aku rebus terlebih dahulu. Lalu sambilan menunggu kambingnya itu direbus, aku lanjut lagi untuk ngeberesin barang-barang belanjaan aku. Dan belanjaan aku kali ini juga nggak banyak. Soalnya di pasar tadi nggak banyak jualan. Hingga aku beli yang memang betul-betul nggak ada di rumah. Seperti cabai domba, cabai merah itu udah habis di rumah. Ini cabainya aku potong-potong dulu dari tangkai supaya kalau masak tinggal ambil-ambil aja, nggak perlu bersihin lagi tangkainya. Lalu aku masukkan ke dalam tupperware yang dialasi dengan tisu supaya cabainya awet. Kemudian aku juga ada beli cabai hijau sama cabai merah. Ini aku beli dikit aja soalnya kalau banyak-banyak nanti busuk. Sebab kulkas itu nggak hidup 24 jam sekarang. Nanti kalau misalnya habis ya udah tinggal beli. Apalagi sekarang cabai sangat-sangat murah. Hal itu dikarenakan cabai-cabai ini tuh nggak bisa dijual keluar akibat dari banjir bandang yang terdampak hampir di seluruh bagian Aceh. Oke, ini cabai merahnya sudah aku potel-potel, kemudian aku masukkan juga ke dalam tupperware. Lalu aku juga ada beli labu, combrang, dan sisa wortel kemarin aku masukkan juga ke dalam tupperware supaya mereka itu nggak cepat busuk. Aku sudah masukkan ke dalam kulkas semuanya, termasuk sayur pakis aku kemarin. Sudah deh, ini udah aman semua. Kemudian aku lanjutin lagi untuk ngelihat kambing aku tadi. Kambingnya aku pindahin dulu ke kompor sebelah. Di bagian kompor kanan ini aku mau goreng bumbunya. Untuk bumbu aku benar-benar nggak tahu apa aja. Soalnya ini aku beli jadi aja. Dan bumbu kari ini memang khas Aceh gitu bu, yang berempah gitu. Nah ini bumbunya aku tumis terlebih dahulu. Kelihatan kan di sini tuh bumbunya halus banget. Terus untuk kelapa gongsengnya aku beli lagi nih. Sebab aku suka banget sama rasanya kelapa gongseng ini. Dengan memakai ini banyak-banyak akan menciptakan rasa yang sangat gurih. Lalu jangan lupa adalah daun karinya. Aku suka banget sama bau daun kari ini. Jadi aku tambahin banyak sekali. Dan menurut aku ini tuh nggak mempengaruhi rasa si kari itu. Katanya sih kalau dipakai banyak-banyak bisa pahit, tapi aku sendiri nggak pernah ngerasain pahit kok. Tahu nggak, pada saat aku mau masukin bumbunya ke dalam kambing tadi, ternyata nggak kerikat sama sekali. Padahal aku sudah masukin santan juga tuh. Ya jadinya nggak maksimal deh videonya. Pokoknya setelah bumbu aku masukin, aku juga masukin santan cair. Kenapa harus santan cair? Supaya dia tuh nggak terlalu kental. Nah pakai santan kental itu rasanya agak enak. Jadi supaya enak dan ya nggak usah terlalu banyak-banyak supaya dia nggak kental. Nah tadi aku masukin potongan kental supaya kambingnya itu nggak sendirian, ada temennya gitu ya. Ini aku ngerebusnya udah sekitar 2 jaman, tapi kok nggak empuk-empuk ya. Udah akhirnya aku rebus lagi sambilan di sini aku mau bikin sayur. Untuk sayurnya ditumis-tumis aja, nggak usah terlalu berat karena kambingnya udah berat ya. Siapa di sini nggak suka kambing? Dulu menurutku kambing nggak enak, tapi ternyata setelah dimakan, kalau dia nggak bau perengus, rasanya ternyata enak banget loh. Nah ini aku lagi giling untuk bumbu dari sayur labunya. Mau pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta ikan teri. Lalu ditumis aja sampai kegosongan kayak gini. Kemudian di sini aku masukin deh labunya yang sudah aku iris-iris kecil. Aku paling suka sayur labu diginiin, rasanya nikmat banget. Terakhir biar warnanya itu makin cantik, aku masukin irisan cabai merah. Jadi warnanya itu beragam, ada hijau dan merahnya juga. Oke, ini sudah matang. Kemudian kita liatin lagi kambing yang udah aku rebus lama banget. Dan akhirnya kambingnya empuk juga. Pada saat aku coba, bau perengus kambing itu nggak terasa sama sekali. Nah yang bikin bumbunya jago juga kan. Jadi ini mantap banget. Nah ini aku mau kasih Nuri, tetanggaku yang sebelah. Nah tadi juga Nuri kasih aku makanan. Jadi langsung saja aku balas dengan mengembalikan mangkuk tadi. Nah sekitar beberapa langkah udah sampai aja nih di rumah Nuri. Lalu sesampainya di dapur, aku masak lagi. Ternyata kenapa di kepalaku ini terpikirkan ikan teri kecombrang lagi. Karena ikan teri ini tuh paling cocok dimakan pakai gulai gitu kan. Jadi di sini aku masak lagi tahu. Padahal aku udah masak 3 hari berturut-turut sama yang ini. Sumpah-sumpah ini tuh enak banget. Kalian udah recook menu ini belum sih? Dan cocok apa enggak di lidahnya? Buat yang belum coba mending di recook. Soalnya ini tuh menu simple yang bisa menghabiskan nasi 1 ton. Akhirnya selesai juga aku masaknya. Udah kalau gitu aku lanjut makan siang dulu ya.